Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan kesehatan ini terus bisa kita isi dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa kesyukuran serta mempertebal rasa kesabaran kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan ujian dalam hidup ini. Doa Amin. keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada seorang pribadi yang paling besar jasanya untuk umat manusia, karena tanpa beliau kita tentu tidak akan bisa memahami siapa sang pencipta kita, Allahu Rabbuna. Ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, sebelum kita lanjutkan latihan kita, ini kita masuk latihan untuk pelajaran ke-15. Marilah di awal kegiatan kita ini, kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, di pelajaran kita yang ke-15, coba kita lihat, kita sudah mendalami beberapa kata, di Tanmiyatul Mufrodat yang merupakan kata-kata di Tanmiyatul Mufrodat yang merupakan pengembangan dari kata-kata pokok yang ada pada pelajaran kita yang ke-15, Al-Qadir wa Ibaduhus Sholihun. Kita ingat-ingat, yang pertama kita punya tubdu dengan tuhfu. Ada ikhfa, ya, ada tubdu dengan tuhfu yang pertama. Kemudian dari kata ini ada kata berkembang lagi, kita dalami lagi, ada kata khofiyah yakhfa. Nah, berikutnya ada kata anfus. Ada kata anfus yang merupakan bentuk jamak dari nafs. Dia sama-sama jamak dengan kata nufus. Nufus jamak dari kata nafs, anfus juga adalah bentuk jamak dari kata nafs. Kita juga pada kajian Tanmiyatul Mufrodat sudah mempelajari tasrif, pengembangan untuk kata adzaba yu'adzibu yang bermakna menyiksa. Sedangkan untuk yasha sudah pernah kita kaji pada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, kaitannya langsung dengan pelajaran yang akan kita dalami hari ini, kita juga sudah mempelajari kata yang bisa berkembang dari ungkapan kitab. Ya, dari ungkapan kitab yang merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamaknya adalah kutub. Kata kitab dengan kata kutub itu 3 huruf dasarnya ada kaf, ada ta, dan ada ba. Ya, ada beberapa makna yang kita sudah pelajari, di antaranya ini bisa bermakna menulis. Ya, ada bermakna menulis, kemudian berkembang lagi, yang tadinya bermakna menulis berkembang menjadi mewajibkan. Ya, itu dia kitab. Selanjutnya kita sudah mempelajari juga kata-kata yang berkembang dari rumusan kalimat dalam teks pokok kita, yaitu ada kata sami'na wa ata'na. Untuk kata sami'na sudah pernah kita pelajari pada pelajaran kita di buku 1. Itu lebih tepatnya lagi kita mempelajarinya pada saat kita mengkaji pelajaran dengan judul Min Arkanis Sholat, di mana di antara bacaan dalam sholat itu ada
ungkapan sami Allahu liman hamidah. Sudah pernah kita pelajari untuk sami'nanya. Di dalam pelajaran kita ini yang kita pelajari lebih lanjut adalah dari ungkapan ato'na. Ato'na, ato'a, yuti'u, ya, menaati, mentaati, kemudian berkembang menjadi istato'a. Menjadi istato'a, ini dari 3 bisa berkembang menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Insya Allah nanti pada pelajaran kita yang akan datang, itu pelajaran 20-21, kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan pengembangan kata melalui penambahan jumlah huruf. Jadi ya, untuk kata sami'na wa ata'na sudah kita bahas. Nah, setelah kita membahas teks-teks pokok tersebut, lalu kita mengkajinya untuk memahami kalimat, lalu kita melengkapi. Selanjutnya kita sudah berlatih untuk memahami kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata pokok tersebut. Hari ini kita sampai pada latihan yang jim. Latihan yang jim itu yang akan kita kaji bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pendalaman makna yang ada pada kutipan-kutipan ayat, yang ayat kita kaji berikut ini, mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama ayat kajian kita. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal alalladzina ladzina min min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun. tattaqun. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya, baik. Itu dia. Ada 2 ayat yang di dalam ayat tersebut, Al-Baqarah dan Al-An'am, kedua-duanya muncul kata kunci kutiba dengan kataba. Ya, ada kutiba dengan kataba. Oke, ya, yang berasal dari 3 huruf yang sama, yaitu ada kaf, ada ta, dan ada ba. Dipersilakan ibu-ibu sekalian, 2 kutipan ini ditelaah, diamati sebelum kita berbagi pemahaman dan kita berdiskusi pendalaman. Ada ibu-ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Silakan. Saya Pak ya. Saya Pak. Nah, baik. Saya Pak. Saya Pak. Kita bagi untuk bagian yang pertama ini kita bisa bagi menjadi 2. Kita bisa bagi menjadi 2 sehingga nanti kita bisa mendalami lebih lanjut. Bagaimana pembagiannya? Ya, pembagiannya adalah di situ, ya, itu. Kemudian, oke, baik. Gitu. Siapa yang akan mengawali? Apa Bu Sri Sumarsi? Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Siapa Pak? Bu Sri Sumarsi, silakan. Bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Oke, bagus. Berikutnya siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, Bu Mimi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iya, bagus. Nah, nanti kita dalami lagi ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini bisa kita
bagi menjadi 3 bagian. Nah, bisa bagi 3 bagian. Yang pertama sampai bi ayatina, kemudian yang kedua itu ya sampai alaikum, kemudian sisanya adalah sampai ar-rahmah. Oke, silakan ya Bu Susi mungkin bisa mengawali dengan silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina wa idza jika telah datang kepada kamu yang orang beriman dengan sebentar Pak, ja'aka membawa jika orang-orang yang beriman telah datang kepadamu membawa ayat-ayat kami. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Bu Sri Sumarsi bisa berikut bagian kedua. Fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahman. Iya, Kami bagi boleh. 3. Rahmah ya. Oh, kata Rahmah. 2 ya. Ya, fakul Bagi salamun boleh. alaikum. Maka katakanlah salam atas mereka. Iya, bagus. Yang terakhir silakan Bu Mimi. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhan telah menetapkan kalian atas dirinya kasih sayang. Iya, baik. Nah, sekarang dengan bermodal yang tadi ya, bermodal pemahaman makna kata yang tadi sudah didapatkan, sekarang kita coba dalami maknanya. Kita coba dalami maknanya, sehingga kita punya pemahaman yang lebih dalam. Tidak sekedar mengetahui arti kata dalam ungkapan tersebut. Ya, sesuai dengan bagian yang masing-masing tadi dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, Nah, Pak. saya coba bagi menjadi 2 nih supaya Ya. kita lebih konsentrasi kita bisa terfokus. Ya. Nah, silakan coba bagian yang pertama. Ini apa maknanya? Menyerukan orang-orang beriman. Coba apa maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Iya, apa maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang-orang beriman untuk diwajibkan berpuasa. Maknanya saja dulu nih, artikan. Maknanya berpuasa. Ya ayyuhalladzina Seluruhannya, Bu. amanu. Wahai orang. Maknanya, Artinya? wahai orang-orang beriman. Terjemahannya, Bu. Hah? Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, Oke, diwajibkan bagus atas ya. kalian berpuasa. Oke, bagus ya. amanu, Bagian Bu. pertama dulu ya. Kita lihat Ya. bagian pertama dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Mana ungkapan yang bermakna beriman? Amanu. Iya. Dalam pemahaman Ibu itu bentuk berapa? Bentuk 1, telah beriman. Iya. Oke, bagus. Jadi itu perlu masuk di dalam pertimbangan kita, pertimbangan pemahaman. Artinya apa? Kalau tadi ini diserukan kepada orang yang beriman, ini dengan menyadari bahwa itu bentuk 1, berarti orang-orang yang keimanannya sudah menjadi nyata. Ya, Pak. Keimanannya sudah menjadi nyata. Jadi sudah menjadi nyata. Apa kalau dalam pemahaman kita apa indikasi ciri atau tanda orang yang imannya telah menjadi kenyataan, apa kira-kira indikasinya? Alim, orang alim. Indikasi orang alim, orang apa ya? Orang yang alim deh. Alim itu dalam pemahaman Ibu maknanya apa? Alim? Taat beribadah. Iya, baik. Jadi ya indikasinya bahwa orang yang
saat melaksanakan tugasnya beribadah. Oke, baik, itu ya, berarti ada ini seruan berikutnya, seruan berpuasa ini berarti ya, seruan berpuasa ini kalau kita lihat dengan ilustrasi pemahaman tadi akan sukses kalau dilakukan oleh orang yang sudah melakukan ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Misalnya apa ibadah lain? Yang berpuasa adalah orang yang sudah melakukan sholat. Gitu ya. Yang berpuasa adalah orang yang sudah melakukan pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi bukan hanya itu. Karena itu kan cenderung menjadi itu ya, cenderung menjadi persoalan tidak dinikmatinya puasa itu di antara faktornya karena orang yang bersangkutan tidak biasa melakukan ketaatan yang lain. Misalkan dia tidak sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Kan ada begitu ya, ada orang dalam kehidupan sehari-harinya tidak sholat, tetapi dia pada waktu Ramadan dia ikut puasa. Nah, biasanya yang seperti itu tidak menjadi puasa, tidak menjadi yang dinikmati. Bahkan kalau kita lihat ya kecenderungannya dalam masyarakat kita, orang yang tidak berpuasa itu diduga kuat dia memang tidak sholat. Orang itu agak sulit kan membayangkan ya, ada orang yang biasa melaksanakan sholat 5 waktu, lalu dia nggak puasa, gitu. Jadinya kalau udah biasa sholat, dia akan puasa. Tapi nggak bisa dibalik ya, tidak bisa dibalik. Artinya apa? Orang yang berpuasa bisa saja sih dia tidak sholat karena kebiasaan atau karena budaya dan lain. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kutiba alaikumusiyam. Ide pokoknya apa di situ? Puasa. Berarti apa maknanya? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita ulang lagi. Apa ide pokoknya? Kalian. Diwajibkan. Ide pokoknya apa? Yang paling penting itu kalau menjadi judul misalnya. Kalian orangnya. Kalau kita menjadikan ini judul ya, kutiba alaikumusiyam, kira-kira judul khutbahnya apa kalau kita jadikan ayat ini sebagai dalil misalnya? Kewajiban. Kewajiban. Puasa. Mana lebih spesifik ini? Ini bicara tentang kewajiban atau bicara tentang puasa? Puasa, Pak. Puasa. Nah, baik. Coba kalau begitu awali kalimatnya dengan puasa. Ya. Berpuasa diwajibkan atas kalian. Iya, bagus. Dalam bahasa Indonesia apakah biasa kita mengatakan wajib atas? Kepada kalian. Iya. Berpuasa diwajibkan kepada kalian. Baik. Tuh, puasa diwajibkan kepada kalian. Ya. Yang bermakna diwajibkan dari mana pemahaman ada di-nya? U di awal. Iya. Berarti itu dugaan pasif. kita, pemahaman kita itu fiil apa itu? Ketika kita memahami UI sebagai penanda pasif, fiil mudhari. Bagus. Ada terlihat di situ tanda fiil mudhari di dalam ungkapan kutiba? Yang nggak ada, Pak. Fiil madin, Pak. Iya, bagus. Kalau begitu apa makna lebih lengkapnya? Diwajibkan berpuasa telah diwajibkan berpuasa kepada berpuasa akan diwajibkan berpuasa kepada kalian. Salah. Dari mana dipahami ada akannya? Karena fiil mudhari akan. Yang mana? Yang fiil mudhari? Kutiba. Apa cirinya itu fiil mudhari? Fiil madin. Oke, baik. Coba disesuaikan maknanya. Berpuasa telah diwajibkan berpuasa kepada kalian. Iya, bagus. Puasa telah diwajibkan kepada kalian.
Iya, Puasa telah diwajibkan kepada bagus. Ya, puasa telah diwajibkan kepada kalian. Izin Nah, tanya, tapi Pak. ya sebentar dulu ya, sebentar dulu. Ya. Nah, kalau kita mulai kalimat ini dengan mengatakan kalian, kira-kira maknanya bisa Nah. menjadi apa? Kalau tadi kan kita mulai dengan Iya, iya. kalimatnya kita mulai dengan ini ya, dengan puasa ya, sehingga Iya. makna menjadi puasa telah diwajibkan kepada kalian. Nah, sekarang kalau kita mulai dengan kata kalian misalnya. Itu Kalian pertanyaannya, telah kalian. diwajibkan Nah, berpuasa. Ya. Kalian telah Diwajibkan berpuasa. berpuasa. Baik. Diwajibkan berpuasa. Ada kata yang bisa muncul nggak antara diwajibkan dengan berpuasa? Mungkin nggak ada kata lain yang bisa muncul melihat kebiasaan orang Indonesia. Untuk. Telah diwajibkan kalian untuk berpuasa. Iya, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya, mulai dari kalian. Kalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Iya, oke, bagus ya. Ini artinya dengan dua pilihan tadi ya, Bu Sri, dengan teman-teman yang lain, dengan dua pilihan tadi kita itu bisa bergeser ya. Pemahaman kita bergeser, alanya tidak selalu atas. Iya. Jadi pemaknaan kita, pemahaman kita bisa bergeser, ala tidak selalu cocok dimaknai dengan. Nah, sehingga tadi kalau kita mulai dengan ungkapan puasa, cocok maknanya menjadi kepada. Puasa telah diwajibkan kepada kalian. Kita mulai dengan kalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, begitu. Oke, untuk jadinya Tapi kayaknya lama-lama ya, ibu-ibu sekalian ya, lama-lama ya kalau kita tidak pakai memikirkan ulang ya, lama-lama akhirnya kita akan merasa bahwa justru yang lumrah adalah diwajibkan atas. Kalau lama-lama, gitu. Karena di mana-mana dengar ya, Ustadz itu bicara diwajibkan atas, nanti Ustadz itu diwajibkan atas, diwajibkan atas. Yang awalnya kalau kita pikir kok diwajibkan atas ya, gimana tengah dan bawahnya ya, tapi lama-lama. Ini pengaruh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Karena itu baguslah kita kemudian mencoba untuk mencari cara lain. Yang penting kan pemahaman kita itu kemudian kita dukung dengan mencoba memilih ungkapan yang kita rasa lebih mendekati pemahaman kita orang Indonesia. Baik. Ya, Bu Susi tadi apa yang ingin ditanyakan? Sudah terjawab, Pak. Nanyanya mau kalian. Ini kayaknya Bu Sri Sumarsi ini udah mengerti isi hatinya Bu Susi. Baik, silakan dilanjutkan berikutnya. Ya. Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Sebagaimana diwajibkan atas kalian, atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Iya, bagus. Dari mana datang atasnya, Bu? Allah. Nah, bagaimana diskusi kita tadi? Diskusi kita tentang Allah tadi dengan melihat ya bagian awal gimana tadi? Kita jadi kan dimulai dari sebagaimana sebenarnya beda. Ya, oke, bagus ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana diwajibkannya duluan soalnya. Iya, terus? Diwajibkan atas kalian. Iya, itu atasnya Atas dari mana? orang-orang. Makna atas. Pada orang-orang. Bisa juga. Kepada orang-orang. Ibu, kalau berbahasa Indonesia ya, anak-anakku gitu. Iya. Tuh, kalau kita mengatakan gitu, anak-anakku kalian diwajibkan titik-titik gitu, titik-titik bersih-bersih. Kira-kira apa titik-titiknya? Untuk bersih-bersih. Nah, oke, bagi untuk kan, untuk bersih-bersih. Nah, sekarang bersih-bersih diwajibkan titik-titik kalian. Kira-kira apa? Bagi kalian. Nah, kepada. Nah, begitu ceritanya. Saya itu tidak tahu ya apakah
mungkin ya dalam kehidupan nyata ada orang Indonesia mengatakan bahwa itu bekerja keras itu diharuskan atas kalian gitu. Saya nggak tahu ya, akan ada orang Indonesia yang belum pernah belajar bahasa Arab kemudian akan mengatakan atas gitu. Tapi kalau melihat dengan mencoba menggali kebiasaan kita, menggali kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan kita berbahasa, diwajibkan itu kepada atau diwajibkan itu bagi. Diwajibkan itu bagi. Ke umum kalau pakai atas, Pak ya. Iya, gitu tuh. Atas itu ya kalau orang lagi ini aja nih, kalau lagi ngangkat ayat ini aja gitu. Dan itu saya melihat memang itu adalah pengaruh dari pola pembelajaran yang tidak fleksibel. Dalam arti ya kan ada yang begitu belajar sekali ala atas, selama-lamanya atas. Nah, coba sekarang diungkapkan dengan yang tadi hasil dari diskusi kita. Apa maknanya? Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kalian. Sebelum kalian. Iya. Agar kalian bertakwa. Oke, bagus. Coba kita lihat ya. Kalau di ini ya, di dalam bagian yang tadi Bu Mimi baca ya, ada bagian yang tadi Ibu Mimi baca, itu subjeknya apa? Berpuasa atau kalian? Kalian. Subjeknya apa itu kira-kira kalau menurut Bu Mimi? Kalian. Bagus. Kalian di situ ya, kalian di situ ngapain gitu? Kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini agar bertakwa. Ya, maksudnya kalian bertakwa begitu maksudnya? Iya, supaya bertakwa gitu. Beda ya. Kalian bertakwa dan supaya kalian bertakwa itu beda. Ya. Kalau kita mengatakan supaya bertakwa itu artinya keterangan itu. Supaya itu artinya keterangan. Yang kita coba gali adalah predikatnya apa kalau kita menduga bahwa yang menjadi pokok, yang menjadi subjek adalah kalian. Agar. Apa itu? Kalian bertakwa. Agar kalian bukan. Iya, soalnya adalah supaya dengan agar kan sama, Bu. Ibu memperhatikan yang mana? Yang Ibu sedang telaah. Ini ayatnya bagian yang mana? Yang kalian tadi kan, kalian bertakwa. Gimana jadinya saya nyusunin juga bingung, Pak. Jadi ini bukan sedang menyusun ya. Ini bukan sedang menyusun ya, tapi kita sedang membangun pemahaman ya. Kita pemahamannya jadi bingung. Maksudnya menyusun mengatakan pemahamannya gitu. Ya, itu. Mengaplikasikan pemahaman saya. Kalau kita menduga ada sebuah kata sebagai subjek, cara ngeceknya adalah dia punya predikat nggak kata itu. Gitu. Itu dia punya predikat nggak kata itu. Atau sebaliknya, kalau kita memahami ada sebuah predikat di dalam kalimat, itu kan predikat itu merupakan penjelasan ya, penjelasan tentang subjek. Itu. Maka kita bisa balik begitu. Itu. Di sini predikatnya apa di dalam ungkapan tersebut? Predikatnya. Bertakwa gitu. Ibu sedang menelaah ungkapan yang mana? Yang kalian. Bukan, ungkapan bahasa Arab yang sedang Ibu telaah yang mana? Bu, yang pertawaknya udah dicoret, Bu. Saya nggak lihat itu. Udah dicoret-coret. Ibu sedang menelaah ungkapan yang mana? Mana saya juga bingung juga nih kalau udah dicoret-coret. Sama. Gitu. Nah, kalau Ibu bingung, tolong ini supaya kita satu fokus. Pertanyaan saya tadi coba cari jawabannya di sini. Nah,
Min Cari qablikum. jawabannya di sini. Nah, dari ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Qablikum. Oh. Gitu ya. Jadi Cari di orang-orang situ. yang orang-orang sebelum kamu gitu. Jadi Dari atas, subjek dari kalimatnya itu orang-orang sebelum kamu. Iya berarti. Dalam pemahaman Ibu itu begitu? Iya habisnya. Hmm. Coba kita lihat ya. Iya. Sebagaimana, Oh. gitu ya. Sebagaimana Diwajib. kepada orang-orang sebelum kalian. Ini membicarakan tentang kalian atau membicarakan tentang fokus pembicaraannya tentang orang-orang sebelum kalian kalau begitu. Misalnya saya cari ungkapan lain ya dalam bahasa Indonesia. Wah, kamu ini rajin kayak bapakmu. Nah, misalnya begitu. Kamu ini rajin seperti bapakmu waktu masih muda misalnya. Kalau ada ungkapan seperti itu kira-kira orang yang berbicara itu sedang fokus ke kamu atau kepada bapaknya kamu. Kamu. Nah, kira-kira begitu Kamu. juga dalam pemahaman ini. Jadi ini tidak sedang fokus berbicara tentang, ya, tidak fokus berbicara Padahal kalau tentang sebelum kamu. sebelum kamu, tidak. Iya. Ada yang lain punya ide apa pokoknya di sini? Izin Pak, Ya, silakan. kalau menurut pendapat saya dari kama kutiba alal ladzina min qablikum yang pokoknya tetap kepada berpuasa. Jadi Oke, berpuasa itu diwajibkan bagus. kepada kalian dan Ya. sekarang berpuasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Iya, oke, bagus. Ya. Jadi idenya masih bisa kalau kita paham ini. Pokok kalimatnya itu berpuasa. Iya. Lalu kita tanyakan, berpuasa apa? Penjelasan tentang puasa di sini. Puasa diwajibkan, gitu kan? Puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kan kira-kira begitu jadinya. Baik, gitu ya, kita pakai pemahaman tadi bahwa pokoknya di sini juga tentang puasa. Puasa. Ya, sebelumnya juga begitu. Pokoknya tentang puasa. Apa penjelasan di sebelumnya? Puasa diwajibkan kepada kalian. Kalimat berikutnya ini pokoknya juga begitu. Puasa. Hanya saja di sini penjelasan lebih lanjutnya adalah puasa diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Gitu. Bisa diikuti diskusi ini, Bu Mimi? Iya, iya. Kita lanjut berikutnya. Apakah di dalam ungkapan yang tadi saya garis bawahi ada kata yang berarti puasa? Tidak. Oke. Gimana Bu Mimi? Sama sebagaimana diwajibkan. Apakah di dalam bagian yang saya garis bawahi tadi ada ungkapan yang berarti puasa? Ini jawabannya iya atau tidak? Ungkapannya sih nggak ada Pak kalau ungkapannya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita pakai ilmu kita. Kalau kata yang dimaksudkan tidak muncul, oke ya, tidak muncul, maka kita pakai apa? Ada kata ganti. Pak. Kita pakai kata ganti. Kata ganti ya. Kita pakai kata ganti. Kalau makna yang diinginkan itu tidak muncul, gitu. Kira-kira apa kata ganti yang bisa kita munculkan di situ untuk menggantikan kata puasa yang tidak muncul secara terang-terangan? Kutiba. Kama kutiba. Apa ya? Akum itu Pak. Apa? Coba kata ganti yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata puasa yang tidak muncul di situ. Tiba itu Pak ya? Apa? Kama itu mungkin Pak ya? Apa Coba ya? difokuskan ini ke pertanyaan pemandu saya. Apa kata ganti yang bisa menggantikan puasa yang tidak muncul di situ? Kutiba ya Pak. Apa kata ganti?
Nah, gitu. Allazina, Pak. Apakah allazina itu kata ganti? Bukan. Coba cari lagi. Ingat ya, pertanyaan saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Apa kata ganti? Kata ganti. Kutiba di situ bisa, Pak. Di Sekali kutiba lagi kan ada pertanyaannya. dia. Sekali lagi pertanyaannya, gitu ya. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Apa kata ganti? Dia, gitu. Oh. Dia. Nah, Huwa, iya, Pak. bagus. Dua, iya. Bagus. Itu di kutiba itu, Pak. Iya, Ya. bagus. Nah, kalau begitu, tadi kita udah sampai di akhir diskusi kita. Tadi pokok kalimatnya adalah puasa, tetapi tidak muncul kata puasa, maka kita gantikan dengan kata ganti. Oke. Apa kata gantinya? Dia. Dia. Maka ketika dia menjadi pokok kalimat, ya, maka seperti biasa yang kita latih adalah munculkanlah pokok kalimat di awal kalimat. Gitu. Gitu. Mana jadinya? Iya, Jadi kutibanya dia. kutibanya duluan. Jangan Kutiba. pakai kutibanya duluan. Bahasa Indonesia nih Bu, ini yang sedang kita diskusikan ini bahasa Indonesia ya, merupakan pemahaman kita. Bahasa Arabnya biarin aja, dia mau di depan, mau di belakang, mah itu ayat Al-Quran, Gitu. biarin aja. Puasa itu telah diwajibkan Itu, Pak. Berarti itu. kepada Itu bukan kata ganti Bu. kutiba telah diwajibkan. Coba gimana? Jadi gimana ya? Sebagaimana telah diwajibkan. Berpuasa telah diwajibkan. subjeknya dulu Bu, pokoknya dulu. Ada Dia, dapat idenya? Iya, dia, iya gitu. Apa sih jadinya? Iya. Oke. Ya. Dia telah puasa itu kan diganti dengan dia. Bagaimana dia telah diwajibkan gitu. Iya, begitu. Dia telah diwajibkan Jadinya. kepada orang-orang sebelum kalian. Pada orang-orang sebelum kamu gitu. Iya, baik. Nah, coba kan kalau kita dari awal nih, coba kita dari awal maknai ya, kita artikan dari awal. Ini akan berbeda kesan yang muncul di dalam diri kita ya. Walaupun sulit juga untuk mendeskripsikan soal perasaan tersebut, tapi rasakan ya. Wahai orang-orang yang beriman, itu puasa telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana dia telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ya, begitu. Apa bisa aja sih nyari-nyari. Sekarang ini nih. Coba kita pakai nalar ya, Apa hubungan antara puasa dengan tatakun? Nanti akan memberikan kita alternatif memaknai la'allakum itu apa gitu ya. Pertanyaan diskusinya adalah apa hubungan antara puasa dengan tatakun? Puasa tuh untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Supaya bertakwa, Pak. Nanti muncul lakumnya berhubung. Enggak apa-apa, nanti pakai ini dulu lah, kita pakai apa alternatifnya ini. Apa hubungan antara puasa dengan takwa? Apakah hubungannya antara kakak adik misalkan begitu kan? Oh, ini hubungannya adalah itu hubungannya ipar gitu misalnya gitu. Hubungannya apa? Itu hubungan antara bos dengan anak buah misalnya. Oh, itu hubungan antara suami dan istri misalnya. Kira-kira apa nih? Hubungan antara puasa dan bertakwa. Kalau hubungannya sebab akibat itu mungkin nggak Pak ya? Oh, mungkin. Ya, baik. Kita pahami bahwa puasa adalah sebab. Nah, baik. Nah, boleh nih. Puasa adalah sebab, takwa merupakan akibat. Nah, baik. Maaf. Buka pintu aja. Ya, coba. Ya, baik. Yang lain, kira-kira apa hubungan antara puasa dengan takwa? Kalau Bu Susi tadi menduga, oh ini sebab dan akibat. Bisa kan kita rasakan ya, hubungannya adalah, oh kalau kita
berpuasa, akibatnya nanti kita akan bertakwa. Bertakwa. Yang lain apa kira-kira hubungannya? Supaya Bertakwa. Hubungannya apa? Hubungannya. hubungannya kita berpuasa. Oke, baik. Kalau belum ada, kita coba gali ini ya. Kita coba Ya. gali ini. Kalau kita memahami bahwa puasa dan bertakwa itu merupakan sebab akibat, apa kira-kira kata dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan hubungan tersebut? Apakah supaya itu mencerminkan sebab akibat? Tidak, Iyalah. Begitu ya? kita bertakwa. Bapak, sebentar. Orang bersama. Iya, Mbak. Kayaknya sih iya. Apakah agak. supaya itu mencerminkan sebab akibat? Maka, Pak. Maka. Iya, agar maka. Supaya bertakwa. Oke, baik. Ada yang menggunakan agar gitu ya. Apalagi? Kalau kamu berpuasa, Hubungannya. bertakwa. Oh, maka. Oh, Maka baik. semua. Maka, apalagi yang lain? Berpuasa, maka kalian bertakwa. Oh. Oke, baik. Kalau itu baru itu. Nah, saya kasih alternatif baru ya. Saya kasih alternatif lain. Sehingga, oh iya. Sehingga. Gimana? Kalian bertakwa. Sehingga kalian bertakwa. Bagaimana kalau sehingga? Apakah itu mencerminkan ada hubungan sebab akibat? Ada, Pak. Masih Ada saudaraan juga. sama Maka, Pak. Baik. Nah, jadi dengan Sehingga. demikian Ibu-ibu sekalian ya, demikian Ibu sekalian, kita punya beberapa pilihan ini. Oh. Ya, kita bisa mengatakan bahwa ya titik tadi supaya kalian bertakwa atau agar kalian bertakwa. Maka kalian akan bertakwa sehingga kalian bertakwa. Itu jadinya. Apa kepentingannya kita munculkan alternatif-alternatif ini supaya kita berada pada koridor, kita ngerti baru kita omongkan. Gitu. Kita mengerti baru kita omongkan. Ketika kita mengerti, nanti bagaimana cara kita mengungkapkannya bisa jadi beda-beda. Bisa jadi beda-beda. Oke, itu satu poin sudah kita diskusikan. Berikutnya, ya, yang terakhir dari bagian ini, mana yang bermakna bertakwa? Takun. Itu bentuk apa? Bentuk Itu mudorik, Pak. mudhari. Oke, Mudhari. bagus. Mudhari, gitu ya. Apa Mudhari. makna pada mudhari? Ada Akan. titik 2 tak awalnya. Iya, bagus. Melahirkan makna apa kalau itu adalah bentuk mudhari? Akan. Senantiasa. Senantiasa. Iya. Sehingga ya, Hingga agar. Hingga gitu juga. Bukan. Mudhari fokusnya ke mudharinya, bukan Mudhari. ke yang lain-lain. Fokus ke mudharinya. akan sedang bertakwa. Bermakna akan, Pak. Senantiasa. Atau Iya. Selain bermakna akan, bisa bermakna apa? senantiasa. Senantiasa. Iya, bagus. Selain itu, nah mari kita lihat ya. Kalau kita mengatakan bahwa tatakun itu mudhari bermakna apa atau senantiasa, itu senantiasa berarti ya, kalau kita hitung dalam dalam hitungan bulan, berarti ini nilainya berapa nih? Kalau kita hitung dalam hitungan bulan ya, kalau kita terjemahkan menjadi atau kalau kita pahami dalam kaitannya bulan, ini adalah mudhari, berarti hitungannya berapa bulan itu bertakwanya? 12 bulan, Pak. 12 bulan, bagus. Karena ketemu lagi nanti Puasanya berapa puasa bulan? lagi. Puasanya kan berapa 1 bulan? Sebulan. Puasa 1 bulan. 1 tambah 12 jadinya setahun berapa bulan? Di 11 bulan lagi. 13 ya. Gitu Oh, iya. ya. Tuh, kira-kira begitu. Dengan demikian Ibu-ibu sekalian bahwa kalau begitu cara kita memahaminya bahwa ini adalah fi'il mudhari, maka kira-kira kita akan menyimpulkan bahwa
kontribusi, pengaruh, atau ini kalau tadi bahasa kita kan akibat ya. Akibat yang ditimbulkan oleh puasa itu kalau sukses akan terlihat pada 11 bulan yang lainnya. Kira-kira begitu. Ini ceritanya begitu. Nah, jadi cerita-ceritanya begitu. Kan? Gimana, Bu Ratna? Enggak Pak Guru ada. Oh, oke, baik. Jadi itu implikasi pemahaman kita terkait bentuk kata yang digunakan ketika mengungkapkan kata bertakwa, gitu ya, bertakwa. Maka ada guru-guru kita mengatakan bahwa ya puasa itu adalah bulannya latihan, sementara praktiknya itu di 11 bulan yang lainnya. Nah, pesan itu perlu disampaikan supaya kita jangan ya kena euforia aja. Kita semangat-semangatnya hanya pada saat Ramadan saja, sehingga Ramadan untuk Ramadan. Padahal kalau kita bicara tentang gaya pengungkapan Al-Quran terkait dengan puasa, kesimpulannya adalah bukan Ramadan untuk Ramadan, tapi Ramadan untuk 11 bulan lain. Ya, gitu. Nanti Bu Ratna jadi ustazah, bisa itu jadi modal untuk ceramah. Kultum. Iya, ceramah kultum. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silakan tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Jika tadi lupa ya, ja'aka telah jika telah datang kepada kamu orang-orang beriman dengan jika orang-orang yang beriman telah datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat kami. Iya, bagus. Boleh pakai dengan, ya. boleh tidak, Pak? Membawa ayat-ayat Oke, kami. bagus ya. Di sini Ibu melihat ya, Ibu melihat ada berapa bagian dari ini wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina ini. Ada berapa pokok kalimat di sini? Datang kalian. Pertama, orang-orang yang beriman, pokok kalimatnya. Bagus. Orang-orang yang beriman. Beriman itu apa bahasa Indonesianya, sinonimnya? Yu'minuna, beriman itu apa sinonimnya dalam bahasa Indonesia? Kalau beriman kan terasa ini banget ya, terasa ke Arab-Arabannya. Kayak ini kayak makan nasi kebuli ini kalau orang-orang beriman. baik boleh Pak ya? Pak, orang baik apa ya? Orang beriman, beramal soleh. Coba ibu-ibu yang lain kalau dalam bahasa Indonesia beriman itu sinonimnya apa? Percaya. Nah, oke, baik. Di situ ada penjelasan tidak? Percayanya apa yang dipercayai? Ayat-ayat kami. Ayat. Betul, Bu Ratna. Semangat banget. Nanti kalau Bu Susi itu sudah terlatih dan sudah di akhir, boleh nanti kita ikut bantu gitu ya. Mana Bu Susi? Percaya apa yang dipercayai berdasarkan ayat yang sedang kita kaji ini? Ayat-ayat Allah yang baik. Ya. Nah, coba dari situ ya. Berarti apa ungkapan itu ya? Kalau itu digabungkan menjadi sebuah ungkapan. Bentar, Pak. Wa idza ja'aka. Kita baru bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama tadi. Bagian yang pertama yaitu percaya ya. Bagian yang pertama yang Ibu pahami adalah percaya. Pokok yang pertama adalah bicara tentang percaya. Berarti orang-orang yang percaya terhadap ayat-ayat pada ayat. Bentar, Pak. Jadi salah apa ya? Ayat. Oh, Ibu hebat, Ibu. Biasa menyalahkan diri sendiri. saya malah takut menyalahkan orang lain. Ibu mah berani menyalahkan diri sendiri. Karena saya berpikir dari awalnya itu dari ja'a sama bi itu membawa, Pak. Jadi saya kalau memulai dari orang-orang percaya, aku membawanya di mana ya? Membawa ayat-ayat kami, orang-orang yang percaya. Jadi ya, maka kalau gitu bergeserlah pemahamannya.
Lanjutkan yang tadi, ide yang tadi. Berarti tidak pokok kalimatnya adalah bisa. Ini dulu ya, mohon maaf ya. Tuntaskan Pak. saja tadi, tuntaskan pemahaman yang tadi Ibu sudah miliki. Nih, coba menjadi sebuah ungkapan gitu. Ungkapan utuh gitu. Orang-orang yang percaya Terus? kepada ayat-ayat kami. Nah, udah begitu. Inilah menjadi pokok. Ya. Orang-orang yang percaya kepada ayat kami. Kita beri label S. Oke, baik. Sekarang, apa informasi tentang orang-orang yang percaya tersebut? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berperang, gitu ya? Apakah mereka membaca? Apakah mereka duduk? Apakah mereka belajar? Atau mereka apa ini? Yaitu orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami. Predikatnya apa? Predikatnya membawa apa ya? Apa datang ya? Silakan diputuskan supaya kita juga orang-orang punya yang ya, supaya kita punya komentar sesuai dengan pemahaman yang Ibu miliki. Datang, Pak. Bagus. Nah, Telah mana datang. yang bermakna datang? Ja'a. Oke, bagus. Ja. Kita kasih simbol untuk ja'a ini adalah P. Oke. Siapa ya yang mereka datang kepada siapa? Kepada kamu. Iya. Maka kalau itu berarti ini kita kasih simbol apa nih kamunya? Objek. Nah, oke, bagus. Nah, baik. Nah, kita akan sampai kepada diskusi untuk mengenang masa lalu kita, ibu-ibu yang lain ya. Ini terlihat sesuai dengan urutan standar atau ada yang bertukar urutannya, ibu-ibu? Ada yang bertukar, Pak. Predikat dulu. Nah, kalau ada yang bertukar semacam ini, predikatnya dulu, kemudian subjeknya, menurut ilmu yang pernah kita pelajari, itu melahirkan makna apa, ibu-ibu sekalian? Penegasan. Penegasan. Oke, yang lain? Lupa, Pak. Oke, udah? Nah, mari kita lihat ya. Kalau ibu-ibu ingat, nih contoh yang saya berikan pada waktu itu adalah Ronaldo. Ingat Ronaldo? Bola. Nah, bagus. Apa dulu kalimatnya? Ronaldo apa? Lupa saya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Dulu contoh kita adalah Ronaldo menendang bola. Oh, bola ditendang Ronaldo berarti. Oh, oke, udah nyambung ya. Udah mulai nyambung ya. Ronaldo menendang bola. Ya, Ronaldo menendang bola. Tuh. Mana objeknya? Objeknya kamu kan? Bola. Ronaldo menendang bola. Mana objeknya? Bola. Nah, coba sekarang seperti kalimat kita tadi. Bola yang merupakan objek taruh di depan. Maka kalimatnya bisa berkembang menjadi Bola ditendang. Pasif. oh, bagus. Jadi perubahan posisi seperti ini bisa melahirkan makna pasif. Ya Allah. Melahirkan makna pasif. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ya, kita punya pemahaman seperti tadi, maka kita punya dua pilihan nih. Ya, punya dua pilihan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ilmu baru bagi yang belum dan memperkuat ilmu yang lama, bahwa untuk pasif dalam bahasa Arab, paling tidak kita punya 3 untuk memahami makna pasif. Punya berapa kita? 3. Bisa disebutkan mungkin? Untuk menunjukkan makna pasif? Atau untuk memahami makna pasif dalam bahasa Arab? Ada 3.
penanda. Mim satu ya, yang ada mimnya Pak ya. Ya, bagus. Yang pertama apa? Mim. Ketika Mauter. sebuah kata, Mauter. iya, bagus. Ya, ada mau. Dibentuk berapa itu? Dibentuk 4 ya. Iya, berarti dia jenisnya apa kalau dia adalah bentuk 4? Sifat. Sifat. Jenisnya, bukan Jenisnya apa? bukan bentuknya. Bentuknya mau. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari? Iya. Isim, Ustaz. Apa, Guru? Isim, harf. Isim. Kita pernah belajar jenis kata belum? Ya, udah. Oh, Sudah kan sudah. di pelajaran kita yang 14 ya? Ya. Ya, Ya, Pak. oke, baik. Itu jenisnya apa? Isim. Isim, bagus. Jadi untuk di isim yang makna pasif itu penandanya mim waw. Apa berikutnya yang menandakan makna pasif? Di depan. UI bisa, Pak, UI. Oke, bagus. UI di mana? UI Di UI menandakan pasif di mana? Madi. Ilmadin. Di madin. Ya, bagus. Itu berarti jenisnya adalah fiil. Iya. Tuh, ada Fiil. penanda pasif di isim. Kalau kita mau perpanjang ya, artinya ini bukan menambah teori baru sebenarnya, tapi kita menggunakan ilmu yang sudah kita miliki. Ya, yang pertama kita pelajari dulu adalah yang bermakna pasif adalah mau di mauter. Kemudian yang kedua adalah UI di madin, UA di mudhari. Nah, yang ketiga ini dia, yang ketiganya. Bahwa ungkapan dalam bahasa Arab seperti hanya bahasa Indonesia juga seperti tadi bisa dipahami dalam makna pasif manakala Perbedaan posisi ya. manakala objek didahulukan daripada subjek gitu. Manakala objek didahulukan penyebutannya daripada subjek. Gitu. Nah, ini berarti ungkapan ini kalau kita mulai dengan menyebut subjeknya, berarti dia tidak pasif. Pasif. Nah, tapi kalau kita mulai dengan menyebut objeknya, itu ya, kalau kita mulai dengan menyebut objeknya, maka dia akan memiliki makna pasif. Pasif. Nah, coba dicoba dua-duanya, Bu Susi. Kalau yang subjek, orang-orang yang percaya, pada ayat-ayat kami telah mendatangi kamu. Iya, berarti lengkapnya dari pertama, apabila orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami telah datang kepadamu atau telah mendatangimu. iya. Kalau Rasa yang enak di sini untuk memunculkan telah. Ja'a, Pak. Ya, oke. Tapi pertanyaannya adalah apakah terasa enak kalau telahnya dimunculkan? Dia orang yang datang gitu. Apabila, coba. Untuk melatih ketajaman rasa, maka coba bandingkan. Satu pakai telah, satu nggak pakai telah. Coba, gimana jadinya? Apabila orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Nah, coba sekarang pakai telah. Apabila orang-orang yang percaya kepada ayat kami telah datang kepadamu, ya enakan mana yang datang lebih enak? padamu, Pak. Tanpa telah. Bagaimana jadinya? Apabila orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Bagus. Sekarang yang pasif. Apabila kamu didatangi orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami. Ada nggak kira-kira yang perlu ditambahkan lagi di situ? Apabila kamu didatangi orang-orang yang percaya. Iya, bagus. Bagaimana jadinya?
apabila kamu didatangi oleh orang-orang yang percaya kepada ayat kami, maka Nah, katakanlah. bagus. Begitu kan, enak. Tuh. Maka di situ kan muncul pemahaman kita. Dari mana ada kata olehnya? Bukan karena ada kata tertentu yang bermakna oleh, tetapi rasa bahasa Indonesia kita lah yang mengarahkan kita untuk memunculkan kata oleh. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih, Bu Susi. Kita Ya. lanjutkan berikutnya, bagian dari Bu Sri Sumarsi. Fakul salamun alaikum. Maka katakanlah salam kepada kalian. Iya, bagus. Mana yang bermakna salam? Salamun. Iya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apakah memang salam itu ada, itu memang dalam bahasa Indonesia salam saja? Atau kita pernah belajar apa makna salam dalam bahasa Indonesia? Salam. Lupa, Pak. Baik. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat di Keselamatan, antara Pak. makna salam? Keselamatan. Kesejahteraan. Keselamatan, kesejahteraan. Bagaimana jadinya? Maka katakanlah keselamatan kepada kalian. Iya. Cocok begitu? Keselamatan kepada kalian? Katakanlah selamat. Maka katakanlah selamat kepada kalian. Iya, bagus. Tuh, coba kita lihat ya. Ini konteksnya doa apa bukan? Doa, Pak, pakai semoga. Ntar Bu Susi tadi Salah, semangat. maaf, harusnya Pak Biasa. Sri, Bu Sri Sumiasi. Maaf. Iya, iya. Gimana Bu Sri? Ini konteksnya Pak. doa apa bukan? Doa. Hanyalah. Iya, dalam bahasa Indonesia untuk doa ungkapan apa yang biasa kita munculkan? Meminta. Makna ya, makna kalau kita berdoa biasanya orang Indonesia mengungkapkan kata apa? Memohon. Misalnya ini ya, kita misalnya mendoakan supaya teman kita yang dalam perjalanan ya, kita mendoakan dia selamat. Kita mengatakan apa? Semoga. Nah, pinter Ibu. Silakan dipakai. Maka katakanlah semoga selamat kepada kalian. Untuk kalian. Oke, coba Ibu rasakan ya, dirasa-rasa ya. Apakah sama maknanya kalau kita mengatakan selamat untuk kalian dengan selamat kepada kalian? Selamat kepada. Semoga selamat untuk kalian. Semoga selamat untuk kalian. Iya, bagus. Ini yang bermakna selamat itu dalam pemahaman Ibu, kira-kira bentuk apa dia? Selamat bentuk apa ya? Bentuk kata sifat gitu, Pak? Ada cirinya di situ? Enggak. Oke, kalau begitu kemungkinan Masdar. berikutnya bentuk berapa? Bentuk 3. Iya, kalau dia bentuk 3, kira-kira maknanya menjadi apa? Kata kerja yang dibendakan. Iya, kira-kira maknanya menjadi apa? Selamat, sejahtera. Oke, kita pancing ya. Kalau makan, nah, kira-kira kalau masdarnya maknanya bagaimana? Masdar, kalau makan, masdarnya apa ya? Makan, nggak tahu, Pak. Nah, ibu-ibu yang lain, kalau makan, kira-kira apa? Makanan. Makanan. Oh, Kalau pergi, Bepergian. Ya. iya. Kalau duduk, kedudukan. iya, bagus. Kalau selamat, Keselamatan. nah, begitu dia. Silakan Bu Sri dipakai. Katakanlah keselamatan untuk kalian. Semoga Semoga. semoga keselamatan bagi kalian. Iya, bagus. Begitu. Dirasa ya Bu, ada pengaruhnya ya, pemahaman kita terhadap bentuk kata ya. Ada pengaruh pemahaman kita terkait bentuk kata terhadap pemahaman kita, ada ya, berasa ya pengaruhnya ya. Tidak. Ya, Pak. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya, bagian yang terakhir.
Kataba rabbukum ala nafsihir rahmat. Silakan Bu Mimi. Tuhan kalian telah menetapkan kepada dirinya kasih sayang. Iya, bagus. Itu. Subjek, predikat, objek, keterangan bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengungkapkan pemahaman terkait dengan makna kata itu atau kata-kata. Tuhan kalian itu Iya. subjek bukan? Telah menetapkan subjek, predikat Iya, terus objeknya pada dirinya. Coba sayang. gitu. Kasih sayang. Begitu. Itu. Kalau kita mengatakan pada, itu biasanya keterangan. Kalau kita mengatakan untuk, itu biasanya keterangan, ya. Kalau kita mengatakan demi misalnya, itu lebih cocok atau lebih umumnya ya, itu menunjukkan keterangan, di situ bukan objek. Nah, coba dipakai tadi pemahaman yang sudah dimiliki. Tuhan kalian telah menetapkan untuk dirinya Kembali lagi kepada dirinya objek dulu. kasih sayang. Objek dulu Bu, sebelum keterangan. Objek dulu. Oh, objek dulu. telah menetapkan kasih sayang kepada dirinya. Iya. Apa makna menetapkan di sini? Mewajibkan Apa sih? Nggak tahu Pak. Telah apa sih? Susah ininya. Coba lihat lagi ke tanmiyatul mufradat Bu sebentar. Kita sudah belajar apa saja makna kataba di situ. Mewajibkan. Iya, baik. Coba pakai itu. Tadi Tuhan kalian telah mewajibkan kasih sayang pada dirinya. Iya. Mewajibkan kasih sayang pada dirinya. Tadi apa sih kita mengatakan tadi? Puasa diwajibkan kepada kalian ya? Ya. Atau kalian diwajibkan untuk berpuasa. Nah, jadi kira-kira di sini mana yang lebih dekat kepada pemahaman? Kasih sayang untuk dirinya atau kasih sayang kepada dirinya? Atau mewajibkan dirinya? Gimana tuh bahasa Indonesia kita? Mewajibkan dirinya. Nah, oke. Bagaimana jadinya? Jadi Tuhan kalian telah mewajibkan dirinya kasih sayang. Ini kasih sayang gimana namanya? Yang tadi kan ada gayanya tadi kan apa tadi? Puasa ya tuh. Kalian diwajibkan untuk berpuasa. Berarti ini kalau kita tiru bagaimana jadinya? Tuhan kalian telah mewajibkan untuk kasih apa? sayang. Untuk kasih sayang. Bagus. Ibu-ibu yang lain gimana idenya? Ibu-ibu yang lain. Tuhan telah mewajibkan kalian menyayangi dirinya. Oke, bagus. Yang lain? Tidak ada? Nah, coba pertimbangkan tawaran saya. Jadi ini yang saya pahami dari ungkapan ini maknanya begini. Tuhan kalian telah mewajibkan dirinya. Atau kalau mau dipertegas lagi, Tuhan kalian telah mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi. Mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi. Telah mewajibkan untuk menyayangi. Iya. Jadi telah mewajibkan. Jadi kalau Allah kan tidak ada yang kalau manusia kan Allah mewajibkan
kepada Ya, kalian. manusia. Itu Allah telah mewajibkan kepada Bukan- manusia. Nah, tapi kalau Allah kan tidak ada yang mewajibkan karena dia adalah di atas segala-galanya. Tetapi kalau Allah mewajibkan dirinya sendiri kan sesuatu yang bisa kita untuk pahami. menyayangi pada diri sendiri. Menyayangi Jadi kita. bukan menyayangi dirinya sendiri, Bukan tetapi, untuk menyayangi kita. menyayanginya. tetapi mewajibkan Mewajibkan dirinya. Dirinya. Menyayangi. Allah telah mewajibkan dirinya Iya, sendiri menyayangi. untuk menyayangi. Jadi kalau Itu- begitu, kalau kita mengatakan Tuhan juga punya kewajiban, gitu, bayangkan nggak? Bayangkan gitu. Tuhan juga punya Untuk kewajiban. menyayangi. Apa kewajibannya adalah? Kewajibannya adalah menyayangi. Menyayangi. Siapa yang berwenang untuk mewajibkan Tuhan? Ya tidak ada selain Dirinya dirinya. Hmm. Maka ibu-ibu kita ini bisa menjadi katakanlah sebagai tembok pengaman hati ketika kita melihat kok ada makhluk Allah yang terlihat dalam mata kita yang terbatas itu. Kok ada makhluk Allah yang kerjaannya maksiat tetapi hidupnya terlihat nikmat. Ya, syukurlah. Karena Allah Maka kita menyayangi. katakan bahwa itu adalah bagian dari Dari realisasi Tuhan Allah mewajibkan dirinya. Yang namanya rahmat menyayangi. itu ya sangat luas gitu kan. Intinya kita kan orang maksiat tetap kan diberikan oksigen. Nggak ada kemudian coba kan ya karena Allah Rahman Rahim lah gitu. Karena Allah Maha Rahman Rahim, pengasih Maha Penyayang, yang di situ artinya Allah punya rahmat, Allah punya rahmat, maka siapapun juga orang ateis tetap dikasih jantung, tetap dikasih paru-paru, tetap dikasih darah, tetap dikasih oksigen. Orang beriman juga begitu. Karena itu orientasi hidup kita, ibu-ibu sekalian, sebaiknya jangan mengejar sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang yang tidak percaya kepada Allah sekalipun. Nilai hidup kita bukan di situ. Misalnya apa? Kekayaan, nggak usah dikejar-kejar menjadi orientasi hidup. Tanpa percaya kepada Allah bisa kok kaya. Gitu. Apa? Sehat, segar bugar. Itu tanpa harus percaya kepada Allah, itu dengan rahmatnya orang bisa segar bugar. Maka bagi kita cari dari harta yang kita miliki itu, disitulah modal kita untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kedekatan dengannya. Dengan kesehatan kita cari. Jadi itu bukan kesehatan, kekayaan, kemudian kekuasaan misalnya itu jangan menjadi target. Orang beriman menjadikan semua itu sebagai media untuk mencapai target yang lebih tinggi nilainya, yaitu target yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi mencari ridho Allah, Pak. Bahasa kita itulah jadinya. Bukan kekayaan yang menjadi buruan kita, tetapi kita memburu ridho Allah dengan kekayaan. Apapun juga lah yang lain nanti ya. Bukan ilmu pengetahuan yang menjadi buruan kita, tetapi kita memburu ridho Allah dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Dan bukan teman yang menjadi buruan kita, tetapi kita memburu ridho Allah dengan kehadiran teman, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita kaji? Pak Guru. Ya, siap. Pak Guru, sebenarnya itu kata-kata tuh emang enak didengar gitu ya. Baru ada kata-kata. Alhamdulillah, ibu berarti orang sehat, jiwanya sehat, emosinya. Kalau mendengar itu enak gitu. Gimana, Bu? Enggak, itu kok kalimat itu kok rasanya enak banget gitu ya. Dengan kalian mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi kita, menyayangi kalian gitu ya. Iya. Itu kali kok ada ayat seperti itu gitu ya. Iya, dahsyat ya. Itulah kata-kata. Iya. Dahsyat tuh ya. Tuh, coba gitu. Nggak ada kan itu. Ya artinya kita sih boleh mengatakan orang bilang kan itu kan karena kamu belum pernah belajar agama yang lain. Oke, silahkan aja tunjukkan ada nggak yang semacam ini. Ada nggak semacam ini ya? Gambaran tentang Tuhan seperti versi yang diberikan oleh Al-Quran.
Nah, kemudian Jadi kalau kita kata-kata- manusia, gimana? Jadi ada kata-kata nafsihir rahmat itu saya baru ini gitu Ustaz. Oh, iya, iya. Tadinya kan cuma Rahman, sifat-sifat Allah aja ya. Iya. Ternyata ini kata sihir rahmat. Makasih Pak Guru. Ya, baik. Yang lain? Kalau saya yang ini Pak tadi, saya juga Hmm. merasa kalau kutum 7 menit ini betul-betul baru bisa mengerti ya la'alakum tattaqun itu. Iya. Ternyata artinya dari kita berpuasa sebulan itu kita akan senantiasa menjadi orang yang bertakwa selama 11 bulan itu. Iya. Itu saya Baik. juga tadi agak, aduh ini benar-benar juga ya. Berarti kalau satu ayat ini saya sampaikan sama teman, misalnya gitu Pak. Iya. Tadi saya berpikirnya. Tapi teman yang ngerti itu ya teori bahasa baru Iya. akan mengena itu. Kalau yang belum pernah belajar bahasa nggak ini, karena ibaratnya kita membangun pemahaman tidak tanpa ada pondasi. Nah, itulah kita. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada ini sedikit ya, ada latihan dari aspek bahasa. Coba kita kenali kalimat isim dalam 2 ayat di atas. Yang mana saja, misalnya di baris pertama yang diduga isim yang mana? Yang kalimat tadi, Pak. Nih, lihat nih. Yang tadi, 2 ayat yang tadi kita bahas. Alazina. Oke, apalagi yang lain? Asyamu Asyam, bagus. Apalagi yang lain? alladzina Oke, bagus. Apalagi yang lain? Tatakun. Oke, bagus. Apalagi yang lain? Silakan. Mana lagi yang termasuk dalam isim? Kalimat isim. wa idza Apa? wa idza Wa idza, iya, bagus. Apalagi yang lain? alladzina Alazina. Oke, bagus. salamun Oke, bagus. Bu Tati ada, Bu? Tati, sumbangan Bu Tati? nafsi Juga isim yang mana? Ar-Rahmah Pak. Ar-Rahmah, baik. Oke. Bu Sri, mana kira-kira yang termasuk dalam isim? Robbukum itu bisa nggak Pak? Rabbukum, Robbukum. ya. Silakan. Di ini aja, sesuai dengan apa yang terbersit dengan cepat di dalam pikiran ibu-ibu sekalian. Ayatina, ayatina itu. Oke, bagus. Apalagi? Sudah? Salamun. Salamun. Salamun, iya. Bagus. Apalagi? Nafsi. Alaikum. Nafsi, iya. Bagus. Apalagi? Bu Tati apa? Bu Tati yang diduga isim? Tadi sudah Pak, tatakun tadi. Iya. Boleh. Yang mana yang sudah tadi? Yang juga ada dalam pikiran ibu apa? tatakun kan bukan isim Pak Guru. Nggak apa-apa. Ini kan kita biarkan supaya supaya setiap orang punya kebiasaan untuk mencoba menebak, memprediksi dan sebagainya. Soal salah benar kan bukan menjadi target utama kita. Min. Ya, bagus. Apalagi yang lain? Masih adakah? Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita lihat. Seberapa banyak dari prediksi kita yang cocok? Silakan. Yang warnanya hijau. Apa yang pertama? Alladzina Iya, tadi ya. Alaikum. Apa yang kedua? Alaikum. Bukan alai. Kum saja. Ada yang tadi memprediksi itu? Ada. Oke, Ya. bagus. Apalagi? asyamu Ada tadi? ada Iya, bagus. Apalagi berikutnya? Ma. Ada yang memprediksi itu tadi? Tidak ada. Tidak. Berikutnya? Alladzina. Alladzina. Berikutnya? Qablikum. Qablikum. Ada tadi? Nggak ada. Ya ada. Berikutnya? Kum. Lagi. Nah, ini tadi yang diprediksi oleh Bu Sri tatakun,
itu bukan kalimah isim. Isim. Karena dalam diskusi kita tadi malah itu adalah fiil Fiil. mudhari. Mudhari. Ya. Pak Guru, Berikutnya apa? karena nggak berani nyebut isim karena itu bergandeng, jadi nggak berani nyebut isim karena ada Yang mana? la'alakum, Ya dila'alakum. itu harus dilihat itu perkata, harus dilihat perkata, Ada jangan satu potong. isim. Iya. Berikutnya ada idza. Berikutnya Ada. ada ka. Pak. Nah, ini tadi tidak terprediksi ini. Ya. Alladzina oke, sudah tadi terprediksi. Berikutnya ayatina tadi sudah Ayatina. terprediksi. Salamun Salamun tadi ada. terprediksi. Yang kum tadi tidak. Robbukum Robbukum tadi sudah terprediksi. Udah. Nafsihi Nafsi tadi udah. terprediksi. Ar-Rahmah Rahmah tadi sudah. terprediksi. Baik. Ya. Itu karena apa itunya? Seperti Bu Tati apa kendalanya Bu? Kalau boleh tahu untuk mengenali ini isim atau bukan? Pak Guru, saya izin ke belakang sebentar. Apa Bu Tati kendalanya untuk mengenali isim atau bukan? Kadang-kadang nggak dibaca juga sih, Pak. Tunjuk aja. Suka bercanda begitu. Baik, ibu-ibu sekalian, itu adalah akhir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini adalah akhir dari kajian kita untuk sore hari ini. Latihan dal, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Latihan dal Alhamdulillah. adalah latihan terakhir untuk pelajaran kita yang ke-15. Ya, begitu ya, ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita Amin, semua. Amin. Ya, untuk itu, mari kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, pemahaman-pemahaman yang kita alhamdulillah ya, dalam arti ada semacam wah, gitu, nggak nyangka, hebat, dahsyat begitu ya, dari sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi menjadi punya makna tersendiri karena kita pakai sudut pandang bahasa, ya, bukan hanya mendasarkan pada terjemahan arti. Demikian ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan yang ada pada diri kami di dalam membimbing ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya. Ya, pamit ya ibu-ibu sekalian. Nah. Ya.